Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk pagi ini, karena tadi sempat saya tidak bisa akses Edunext, jadi kehadiran silahkan diisi secara mandiri di SIX, ya. Jadi mungkin ke depannya nanti Anda siap-siap mengisi kehadiran secara mandiri di SIX, karena kadang-kadang pagi saya tidak bisa akses Edunext, saya khawatir pada saat kuliah juga Anda nggak bisa akses Edunext. Oke. Nah, kemudian saya sempat melihat latihan-latihan yang sudah dikerjakan. Untuk yang latihan rule-based system, itu ada beberapa yang tidak mengerjakan. Dan kemudian karena dosennya lupa menutup Google Form-nya, ada yang mengisinya di tanggal lebih dari yang seharusnya. Nah, itu akan dapat penalti ya. Tapi ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Sehingga nilainya 0, ada beberapa mahasiswa ini. Sayang ya sebetulnya karena relatif mudah tuh RBS dan latihan mungkin bisa membantu sebetulnya nilainya. Oke. Kemudian untuk yang UTS rencananya kalau tidak hari ini besok nilai akan diumumkan. Lagi-lagi untuk nilai itu belum dipertimbangkan video ya, rekaman video ya, karena pemeriksaannya belum selesai untuk yang UTS. Jadi nanti akan dilihat dan mestinya akan dikonfirmasi ke Anda gitu ya. Untuk kira-kira temuan-temuan apa yang ada, nanti dikonfirmasi dulu. Kalau sudah final, baru kita finalkan nilainya. Oke. Untuk materi hari ini, itu adalah konsep learning. Anda juga punya ini ya, tugas kecil, jangan lupa. Dan hari ini nanti akan ada rilis tugas besar, masih terkait dengan CLIPS. Saya sih berharap tidak terlalu sulit ya untuk tugas besarnya, tapi tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai tidak ikut mengerjakan. Karena di tugas kecil kalau nggak salah itu ada yang tidak mengerjakan, walaupun tidak banyak. Oke, kita akan mulai untuk yang materi konsep learning. Jadi saya mengingatkan karena tugas latihan itu bisa membantu nilai akhir Anda. Jadi sebaiknya dikerjakan dengan baik, diikuti dengan baik. Jadi sebetulnya konsep learning ini, buku sumbernya adalah yang ini ya. Anda bisa baca dari buku sumbernya. Ini juga mungkin Anda bisa dapatkan. Machine learning. Machine learning dari Tom Mitchell. Buku lama karena ini apa ya, bisa dibilang bapaknya machine learning. Banyak sumber-sumber yang banyak riset yang bersumber dari buku ini. Jadi nanti dasarnya mulai KNN, decision tree, itu dasarnya ada di situ. Tentunya ada perkembangan-perkembangan, tapi awal mulanya ini Anda bisa baca dari buku ini, Machine Learning Tom Mitchell. Buku ini nanti juga akan dipakai di kuliah machine learning semester depan, ya. Dan untuk materi konsep learning itu ada di buku Tom Mitchell Machine Learning di chapter yang kedua. Jadi idenya adalah kita mempelajari dulu suatu konsep yang nilai kelasnya itu positif atau negatif. Kemudian nanti akan dihasilkan hipotesis-hipotesis yang menyatakan bahwa kalau hipotesisnya begini, kelasnya itu positif. Ya, kita akan nanti memberikan contohnya yang enjoy sport. Kalau dia kondisinya seperti ini, atributnya begini, maka dia akan enjoy sport. Kalau tidak begini, berarti dia tidak akan enjoy sport. Nah, idenya untuk mempelajari konsep atau hipotesis itulah yang akan kita pelajari sekarang. Mirip seperti machine learning yang lainnya, tapi ini nanti lebih kita berbicara lebih kepada hipotesis dulu yang hasilnya adalah boolean. True, false, positif, negatif, gitu ya. Jadi konsep adalah, dan materi ini sudah ada di Edunext juga, di Edunext Paralel ada, di Edunext yang IF3170K03 juga sudah ada. Ada videonya juga, jadi kalau misalnya Anda kurang paham dari penjelasan saya, Anda bisa lihat videonya. Ya, mungkin dari sana Anda bisa lebih paham. Dan jangan lupa baca bukunya juga. Buku sumbernya itu yang Tom Mitchell Machine Learning ini. Jadi konsep itu sebetulnya suatu abstrak atau ide umum
dari contoh-contoh yang ada. Nah, misalnya seperti ini, mungkin saya pernah menyebutkan ini di awal, ketika manusia atau anak kecil diberikan gambar kucing gitu ya, mungkin hanya satu gambar kucing, atau mungkin cuma 2, intinya sedikit saja. Dari sedikit contoh, maka ketika nanti dia, si anak itu diberi gambar lain yang mungkin kucing dari tampak belakang atau dari tampak samping, maka dia bisa membangun konsepnya sendiri, bahwa yang ditunjukkan sekarang adalah gambar kucing, ya. Kemudian segitiga, contohnya kalau yang di video ya, konsep segitiga itu seperti ini. Dari sedikit contoh, manusia itu bisa mempelajari dan menghasilkan konsep. Oh, yang dibilang kucing itu yang seperti ini, yang dibilang misalnya binatang gajah itu yang seperti ini, segitiga itu yang seperti ini. Dengan sedikit contoh, manusia itu bisa melakukan pembelajaran sebuah konsep. Tapi ketika kita berbicara supervised learning, ketika contohnya sedikit, mesin itu tidak bisa memberikan konsep yang cukup baik. Gitu. Sehingga ketika supervised learning ini, dia akan mempelajari fungsi umum yang nanti bisa mirip seperti konsep, tapi contohnya itu diharapkannya cukup banyak. Semakin banyak contohnya, semakin beragam yang diberikan, maka dia akan semakin baik hasil pembelajarannya. Ya, dia akan diberikan input dan pasangan input output untuk yang supervised learning. Nah, memang kita berusaha supaya mesin bisa menyerupai manusia, tapi memang untuk pembentukan konsep seperti ini manusia masih lebih baik. Dengan contoh sedikit bisa dibentuk, sedangkan untuk mesin dia perlu contoh yang cukup banyak. Nah, jadi konsep bisa dipandang juga sebagai subset dari suatu objek atau kejadian yang lingkupnya lebih besar. Misalnya di sini ketika berbicara mengenai deep learning gitu ya. Deep learning ini adalah suatu konsep pembelajaran yang merupakan subset dari objek yang lebih besar lagi, yaitu machine learning. Machine learning itu macam-macam, tapi kalau deep learning dia spesifik, pembelajarannya menggunakan neural network. Dan dia belajar dari jumlah data yang cukup besar. Ya, jadi konsep bisa dipandang sebagai subset dari sesuatu yang lebih besar. Nah, machine learning sendiri itu adalah suatu konsep pembelajaran yang dilakukan oleh agent, di mana konsep tersebut adalah subset dari objek artificial intelligence. Di mana kalau artificial intelligence tidak hanya learning agent yang kita tahu ya, ada problem solving agent juga, kemudian ada yang knowledge based agent. Nah, untuk AI tugasnya yang problem solving agent dengan knowledge based agent. Nanti untuk learning agent itu akan diberikannya di semester depan ya sebagai bagian tugas dari kuliah machine learning. Jadi kita bisa memandang konsep sebagai subset dari objek yang lebih besar. Nah, yang akan kita pelajari sekarang dalam kuliah kita hari ini dan nanti sebagian juga di hari Senin itu adalah fungsi bernilai boolean dari kumpulan himpunan set yang lebih besar. Ya, jadi nilainya itu 1, 0 atau true, false atau positif, negatif. Ya. Nanti kita akan lihat ke contohnya. Jadi task dalam konsep learning ini adalah secara otomatis berusaha untuk mendapatkan atau menginferensi definisi yang umum dari suatu konsep atau melakukan aproksimasi perkiraan fungsi bernilai boolean dengan diberikan contoh-contoh yang sudah diberikan label bahwa kalau seperti ini maka dia adalah member dari konsep true. Kalau yang seperti ini, dia bukan anggota dari konsep atau false, kelasnya false. Ya, mungkin kita sudah ingat lagi pengantar pembelajaran mesin pekan lalu gitu ya. Jadi kalau supervised learning kita punya pasangan input dan output. Nah di sini inputnya adalah kumpulan contoh-contohnya dengan outputnya adalah label. Labelnya kalau positif atau satu atau true itu berarti dia
oh dia itu bagian dari konsep yang mau dipelajarinya. Kalau dia nilainya false atau nol atau negatif, berarti dia tidak termasuk bagian dari konsep yang mau dipelajari. Definisi diambil dari Mitchell. Nah, contohnya adalah ini, enjoy sport. Jadi kita diberikan suatu dataset enjoy sport yang target konsepnya adalah ingin tahu sebetulnya hari-hari yang seperti apa sih teman saya itu bakal menikmati olahraga air favoritnya. Kondisi hari seperti apa dia bakal menikmati olahraga air yang menjadi favoritnya. Oke, nanti kondisi apa? Nah, kondisi hari itu yang akan menjadi examples-nya. Bahwa hari ini sunny misalnya. Kemudian keadaan kelembabannya bagaimana, anginnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi keadaan cuacanya seperti apa, nanti kemudian diberikan label. Oh, dia positif. Berarti kondisi hari seperti ini, dia senang, enjoy, gitu ya. Kondisi hari seperti itu, labelnya negatif. Berarti kondisi seperti itu, pada hari yang seperti itu dia tidak menikmati olahraga air. Nah, kemudian dari kumpulan examples tadi yang diberikan, maka kita bisa membangun konsep. Oh, kalau begitu, kalau kondisinya begini, misalnya cukup tahu kalau sunny saja. Kalau cuacanya itu sunny, kondisi yang lainnya itu diabaikan, dia pasti menikmati olahraga air. Misalnya seperti itu. Ya, jadi dari kumpulan contoh yang diberikan, konsepnya adalah hari seperti apa teman saya itu akan menikmati olahraga air favoritnya. Dan gunanya untuk apa? Nanti kalau ke depannya ada suatu hari gitu ya, hari ini sekarang kondisinya adalah sunny dan begini dan warm dan seterusnya gitu ya. Oh, kayaknya dia bakal menikmati olahraga air. Jadi seperti itu ya gunanya, ketika kita sudah punya konsep, nanti akan bisa memprediksi ketika ada data baru, hari baru dengan kondisi yang baru, maka kondisi cuaca yang baru, maka kita bisa memprediksi kira-kira dia nanti akan menikmati olahraga air atau tidak. Ya, jadi target konsepnya adalah seperti itu. Nah, ini adalah keadaan harinya, cuacanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 atribut ya. Jadi keadaan langitnya sunny atau rainy, suhunya warm, cold, kemudian kelembabannya, keadaan anginnya, airnya sendiri warm atau cold, kemudian forecast-nya itu sama atau berubah gitu ya. Kemudian ini adalah labelnya, ya enjoy sport-nya. Jadi yang yes, yang positif ini adalah member konsep, yang no berarti kalau kondisinya seperti ini, berarti dia tidak akan termasuk sebagai konsep hari-hari di mana temannya akan menikmati olahraga air favoritnya. Ya, yang no ini berarti dia non-members dari konsep. Nah, hipotesis kira-kira nanti fungsi boolean, fungsi bernilai boolean yang akan diaproksimasi atau menjadi hipotesisnya itu misalnya seperti ini. Oh, kalau langitnya sunny, suhunya warm, dan berangin kencang, kemudian humidity, water, dan forecast yang tidak diperhatikan, maka teman saya akan menikmati olahraga air favoritnya. Contohnya seperti itu. Berdasarkan data yang ada, maka kira-kira hipotesis yang dihasilkan bisa seperti ini. Ini dan ini dan ini. Ya, nanti kita akan lihat bahwa hipotesis kita dalam konsep learning ini adalah conjunction. Jadi tidak or, tapi and. Oke. Kira-kira seperti itu idenya, konsep learning task. Nah, asumsinya dalam inductive learning, jadi kita melakukan induksi ya, dari hal-hal yang sifatnya khusus tadi, kita berusaha menemukan sesuatu yang lebih umum atau general. Sehingga apa? Kalau menemukan yang lebih umum atau general, ketika nanti ketemu hari lain yang kondisi cuacanya tidak sama persis dengan hari-hari yang sudah teramati, maka kita tetap bisa memberikan prediksi. Kira-kira dia enjoy sport atau tidak. Jadi asumsinya adalah
hipotesis yang ditemukan, contohnya seperti ini tadi ya. Contoh hipotesisnya seperti ini. Sembarang hipotesis yang ditemukan untuk memperkirakan atau mengaproksimasi fungsi target dengan baik dari sekumpulan dataset yang cukup besar dari data latihnya ya, maka dia akan mengaproksimasi fungsi target dengan cukup baik untuk data lain yang belum teramati. Jadi kalau asumsinya adalah kalau kita bisa mengaproksimasi fungsi target dengan cukup baik pada kumpulan dataset yang cukup besar, maka hasil hipotesis ini nanti juga bisa digunakan untuk mengaproksimasi fungsi target dengan cukup baik juga untuk data yang belum teramati. Jadi prediksinya juga akan baik. Ya, asumsinya begitu ketika kita melakukan membentuk hipotesis berdasarkan pembelajaran dengan induksi. Dari kumpulan contoh, kita coba bikin konsep yang lebih umum. Nah, representasinya cukup sederhana untuk konsep learning ini. Jadi seperti tadi yang saya nyatakan bahwa kita menggunakan DAN ya, conjunction dari constraint. Setiap hipotesis itu berupa conjunction of constraint dari kumpulan atribut. Kalau sebuah instance, kalau kita lihat dalam tabel sebuah instance itu adalah sebuah baris gitu ya, sebuah baris memenuhi constraint dari suatu hipotesis, maka hipotesis H tadi akan mengkelaskan atau mengklasifikasikan X sebagai positive example. Jadi kalau kita sudah punya suatu hipotesis, ketika kemudian ada suatu data baru masuk, dan dia memenuhi batasan yang ada pada hipotesis tersebut, maka dia akan dimasukkan sebagai label 1 atau positive examples. HX-nya sama dengan 1. Nah, setiap atribut dalam konsep learning ini, maka dia akan punya 3 kemungkinan nilai. Ada nilai yang spesifik, contohnya untuk atribut water, gitu ya. Dia mungkin punya nilai spesifik, warm. Kemungkinan nilainya misalnya ada 2, warm dan cool gitu ya. Maka untuk suatu instance, nilainya bisa suatu nilai spesifik. Contohnya warm. Atau don't care. Kalau don't care itu dengan tanda tanya, artinya nilai apapun untuk water itu diterima. Diterima artinya ya pasti dia positif gitu. Jadi misalnya saya nggak peduli atribut water nilainya apa, selama misalnya atribut yang lain sunny gitu ya, maka atribut water nilai apapun dia tetap akan enjoy sport. Contohnya begitu. Itu maksudnya don't care. Jadi nilai apapun diterima. Nah, satu lagi adalah justru yang nol. Ketika atribut water nilainya nol, artinya tidak ada nilai yang diterima untuk membuat dia konsepnya bernilai positif. Sehingga kalau nilainya nol, berarti kelasnya pasti negatif. Kenapa? Ya karena tidak ada nilai yang bisa diterima. Gitu. Nol ini artinya tidak ada nilai yang bisa diterima. Sehingga kalau ada atribut yang nilainya nol, berarti instance tersebut akan memberikan nilai negatif. Karena ya bagaimana mungkin water kok nilainya tidak ada apapun, pasti ada nilai kan? Sedangkan di sini dibilangnya justru harus nol. Tidak ada nilai yang bisa diterima. Ya berarti kalau ada nol pasti nilainya false. Oke, nah kemudian hipotesis ini, jadi hipotesis yang dihasilkan tuh mungkin tidak hanya satu hipotesis saja. Hipotesis bisa berupa set atau himpunan. Jadi kalau nanti masuk dalam himpunan itu suatu data baru gitu ya, dia itu ternyata bernilai sesuai dengan dari himpunan hipotesis yang ada, dia akan memberikan prediksi positif. Nah, himpunan hipotesis itu ada yang mulai dari yang paling general. Yang paling general itu artinya nilai apapun diterima. Dia akan memberikan label positif.
nilai apapun diterima. Justru kalau yang spesifik, mau spesifik hipotesis, tidak ada nilai yang bisa diterima untuk membuat labelnya menjadi positif. Jadi nul semua. Spesifik sekali. Gitu ya. Nah, hipotesis H kita itu akan berada di antara batasan yang paling general dengan yang paling spesifik. Nah, tanda lebih besar sama dengan itu maksudnya adalah lebih general atau minimal sama. Jadi yang most general hypothesis itu akan punya set hipotesis yang lebih general atau minimal sama dengan hipotesis H. Hipotesis H akan punya kumpulan hipotesis yang lebih general atau sama dengan yang most spesifik. Tapi nanti seiringnya berjalannya waktu kita akan belajar bahwa most specific hipotesis itu isinya nanti akan berubah seiring dengan dataset atau examples yang diberikan sebagai data latihnya. Karena kan kita tidak mungkin membuat punya suatu konsep yang tidak ada nilai yang boleh gitu, yang acceptable. Pasti nanti nilainya di sini akan berubah. Dan di sini pun juga akan berubah. Tapi idenya bahwa kita punya yang namanya hipotesis itu ada yang lebih general dibandingkan yang lain, ada yang lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Nanti algoritma pembelajarannya yang akan kita bahas di hari Senin itu akan ada 3 algoritma yang akan kita bahas ya. Dan nanti kita akan melihat mana yang spesifik, mana yang general. Oke, nah ini adalah contohnya dataset yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk pembelajaran konsep. Ini adalah instance-nya, possible days-nya, kondisi cuaca dari hari-hari yang sudah teramati. Jadi hari pertama teramati seperti ini kondisinya, labelnya dia adalah enjoy. Yang kedua, kondisi begini dia enjoy juga. Hari ketiga kondisi seperti ini dia tidak enjoy. Hari keempat kondisi begini dia enjoy. Nah, target konsepnya itu adalah konsepnya dia akan memberikan nilai 0 atau 1. 0 ketika tidak menikmati, 1 ketika dia menikmati atau positif atau yes. Nah, training examples-nya yang diberikan untuk dipelajari itu adalah pasangan input dan output. Jadi X1 nilai C1-nya, CX1-nya apa? Kelasnya. X2 CX2-nya apa? X3 kelas X3-nya apa sampai Xn. Nah, tasnya adalah tentukan hipotesis H dalam himpunan hipotesis H besar sedemikian sehingga hipotesis H yang kita hasilkan nanti ketika diterapkan pada suatu instance X akan memberikan kelas yang sama pada data trainingnya. Ya, untuk instance X yang sama. Jadi inginnya adalah menemukan suatu hipotesis H sedemikian sehingga kalau diterapkan pada data X, maka dia akan memberikan kelas yang sama seperti pada training example. Dan ini harus berlaku untuk semua X dalam dataset atau training example-nya. Nah, himpunan hipotesis H besar ini itu mendefinisikan semua hipotesis yang mungkin berdasarkan identitas dari target konsepnya. Target konsepnya hari yang seperti apa sih saya akan enjoy sport. Nah, setiap hipotesis itu merepresentasikan fungsi bernilai boolean dari X sehingga nilainya 0, 1. Ya, ini ya targetnya 0, 1. Oke. Jadi sebetulnya himpunan hipotesisnya itu sangat besar. Nanti kita akan hitung-hitungan berapa banyak sih bergantung dari atribut yang ada dari dataset yang diberikan. Ya, hipotesisnya itu bisa sangat banyak. Jadi idenya nanti ini salah satu algoritma akan melakukan ini pencarian seperti brute force gitu ya. Jadi bisa kita pandang sebagai proses pencarian dari ruang hipotesis yang sangat besar yang secara implisit sudah terdefinisi dari representasi hipotesisnya.
Nah, tujuannya adalah menemukan di antara ruang hipotesis yang sangat besar ini, hipotesis mana sih sebetulnya yang paling sesuai dengan training examples yang diberikan. Oke, jadi sebetulnya contohnya untuk yang enjoy sport bisa saja kan, oh hipotesisnya adalah sunny, warm, normal, strong, warm, safe. Itu salah satu hipotesis. Karena apa? Dia menghasilkan yes. Tapi kalau misalnya hanya seperti ini saja, kalau nanti ke depannya ada data baru gitu ya, yang masuk, sunny, warm, high, strong, cool, change, kira-kira dia enjoy atau tidak? Gitu ya. Kalau hipotesisnya hanya seperti ini saja, persis sama seperti data instance yang pertama, maka yang kedua, ketika masuk data baru seperti contoh data yang keempat, maka dia tidak akan bisa menyatakan bahwa ya dia enjoy sport. Karena apa? Ya berbeda dari hipotesisnya. Gitu ya. Jadi hipotesisnya itu bisa sangat banyak, bisa sangat banyak. Nah, nanti kita pilih di antara hipotesis yang ada pada ruang hipotesis yang lebih besar tadi, mana yang sebetulnya match dengan semua data yang diberikan pada data latih. Ya, dari training examples-nya. Oke. Nah, ini contoh yang enjoy sport. Kita punya atributnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari 6 atribut ini, atribut pertama Sky, dia punya 3 kemungkinan nilai. Atribut kedua punya 2, yang lainnya 2 ya, yang lainnya 2, kemungkinannya 2 nilai. Nah, dari sini saja kita bisa melihat banyaknya instance yang mungkin, kombinasi instance yang mungkin adalah kita kalikan saja ya, seperti MATDIS itu, kuliah MATDIS kalau Anda masih ingat, ya kalau yang pertama ini ada 3 nilai, yang ini ada 2, tinggal kita kalikan saja. Jadi instance yang mungkin dengan kondisi atribut seperti ini itu adalah 3 kali 2 kali 2 dan ini adalah 6 atributnya dengan masing-masing kemungkinan nilainya. Ada 96 instance yang mungkin. Nah, konsep sendiri itu sebetulnya dia kan memang bergantung pada dataset yang diberikan. Gitu ya. Nah, dataset kita sebetulnya kan kalau semuanya itu ada 96. Sedangkan yang diberikan seperti contoh di slide sebelumnya, itu kan nggak semua, hanya 4 gitu. Artinya ada berapa banyak himpunan bagian sih sebetulnya dataset yang bisa diberikan untuk dipelajari sebagai suatu konsep. Kita belajar sebelumnya banyaknya himpunan bagian. Dari data yang sejumlah 96 ini, kan setiap datanya dia bisa keambil, bisa enggak. Ya, contohnya untuk yang enjoy sport tadi hanya 4 nih yang terambil gitu ya. Yang lainnya enggak nih. 92 sisanya tidak ikut terbawa gitu ya. Sehingga kita punya sebetulnya totalnya adalah 2 pangkat 96. Karena setiap instance itu bisa ke bawah, bisa enggak. Sehingga himpunan bagiannya itu ada 2 pangkat 96. Nah, himpunan bagian itu sebetulnya adalah dataset yang diberikan untuk dipelajari sebagai target konsep. Sehingga distinct konsepnya ada 2 pangkat 96. Oke. Nah, itu adalah konsep dan instance yang ada. Tapi kita kemudian berbicara hipotesis. Hipotesis tadi itu kan idenya adalah, oh bisa saja nih suatu atribut nilainya don't care. Jadi nilainya bisa apapun. Atau justru suatu atribut itu tidak ada nilai yang acceptable. Jadi contohnya untuk atribut Sky, selain 3 kemungkinan nilai ini, untuk hipotesisnya ditambah 2 kemungkinan nilai lagi, yaitu yang don't care, yang tanda tanya, dan yang null, tidak ada nilai yang acceptable. Hal yang sama untuk atribut yang lain. Jadi masing-masing ini ditambah 2 lagi. Sehingga secara sintaks, maka hipotesis yang mungkin ada itu adalah 5, ini masing-masing semuanya tambah 2. 5 kali 4 kali 4, 4 sehingga hasilnya 5120. Oke. Nanti kalau Anda diberi pertanyaan, Anda lihat lagi atributnya ada berapa, kemudian setiap atribut nilainya, kemungkinan nilainya ada berapa. Ya, itu yang akan menentukan angka-angka ini. Jadi secara sintaks itu memang bisa ada 5120 hipotesis. Tapi secara semantik, begitu salah satu atribut saja itu ada yang bernilai 0,
artinya tidak ada nilai yang acceptable, itu kan berarti nilainya false. Jadi dia adalah ya tidak ada nilai yang diperbolehkan untuk membentuk konsep enjoy sport untuk atribut tersebut, sehingga kelasnya pasti negatif. Jadi selama 1 atau 2 atau 3 atau semua atributnya ada nilai nolnya, kelasnya pasti negatif. Nah, sehingga itu disatukan nih. Jadi ada 1 secara semantik ya, selama dia ada nolnya, baik 1 atau semua atributnya, pasti dia kelasnya adalah negatif. Sehingga secara semantik, yang nilai 0 dari kemungkinan yang secara sintaks tadi diperhitungkan, itu jadi tidak diperhitungkan lagi secara semantik. Jadi yang 0 itu dikurangi semua dari sini. Itu semuanya disatukan, jadi 1. Mau hanya 1 atribut, mau hanya 2 atribut, atau semua atribut nilainya 0, maka maknanya dia false. Oleh karena itu, ini 1 ini sudah mencakup semua yang false tadi. Baru yang ini, sisanya ini adalah kemungkinan kemungkinan ini nilai atribut, dan yang don't care, tanda tanya, apapun boleh gitu nilainya. Ya. Jadi 1 tambah 4 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 973 hipotesis yang mungkin secara semantik. Nah, jadi sebetulnya ruang hipotesisnya itu ada 973 untuk dipelajari dalam menentukan hipotesis apa nih yang best fits untuk dataset yang diberikan, training examples yang diberikan. Oke, jadi sebetulnya ada ini. Nah, kita melakukan pencarian nih. Kira-kira dari 973 hipotesis yang ada, mana yang sebetulnya paling cocok untuk sebuah training examples. Karena kalau training examples-nya beda, maka hipotesis yang diberikan juga mungkin beda. Gitu ya. Sekarang saya punya 4 tadi data. Maka hasil hipotesisnya yang best fits untuk data itu adalah yang begini. Tapi nanti kalau diberikan training examples yang beda lagi, maka hipotesisnya bisa saja beda lagi. Tapi seperti tadi ya, fundamental asumsinya adalah hipotesis yang akan dihasilkan itu pasti ada di antara yang 973 ini. Gitu ya. Jadi targetnya itu asumsinya nanti adalah ada di antara 973 hipotesis yang mungkin. Oke. Nah, jadi ini adalah instance-nya, distinct bisa sunny, warm, normal, strong, weak, same. Sunny, cloudy, normal, strong, warm, same, dan seterusnya. Rainy, dan seterusnya ya. Ini adalah 96 kemungkinannya. Nah, kemudian untuk distinct konsepnya, ini mengulang sedikit seperti yang tadi saya nyatakan. Jadi, untuk contoh satu dataset, itu akan menghasilkan satu konsep. Ada hipotesisnya. Jadi kalau nanti diberikan dataset yang beda lagi, maka konsepnya mungkin jadi berbeda. Oke, jadi misalnya begini saja. Nah, ini diberikan 4 dataset. 4 instance dalam sebuah dataset, dalam satu dataset. Maka konsepnya ini mungkin akan berbeda ketika dibandingkan ketika saya hanya dapatnya data trainingnya itu hanya X2 dengan X3 saja. Oleh karena itu, dan itu akan berbeda kalau saya dapat data trainingnya itu hanya X1 saja. Dan itu juga bisa berbeda ketika saya dapat data trainingnya hanya X4 saja. Ya, jadi konsepnya, hipotesis yang dihasilkan bisa berbeda. Oleh karena itu tadi, satu konsep itu adalah untuk satu dataset ini, walaupun mungkin saja ada dataset yang berbeda, tapi punya hasil yang sama. Mungkin akan seperti itu. Oleh karena itu, kita punya 2 subset dari keseluruhan, ada 2/96 distinct konsep. Oke, jadi jumlah subset dari dataset terbesar, yaitu 2/96.
Nah, sekarang kita lihat yang general to specific ordering. Jadi kita punya yang kalau general berarti nilai apapun oke, pasti memberikan nilai positif gitu ya. Kalau yang spesifik justru tidak ada nilai yang diperbolehkan. Nah, kita akan melihat dua hipotesis ini. HJ ini dinyatakan lebih general atau sama dengan hipotesis HK jika dan hanya jika ketika HK memberikan nilai hipotesis 1 untuk sebuah data X, sebuah instance X, maka HJ juga pasti akan memberikan hipotesis atau kelas 1 untuk data X tersebut. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak berlaku sebaliknya, maksudnya kalau HJ X1, HKX pasti 1. Itu enggak. Nah, ini yang disebut sebagai HJ itu lebih general dibandingkan dengan HK. Lebih general atau sama ya dengan HK. Contohnya seperti ini. Saya punya H1. H1-nya hipotesis 1 adalah pokoknya sky-nya harus sunny. Atribut kedua don't care, ketiga bebas, yang keempat harus strong, yang kelima bebas, yang keenam bebas. Saya juga punya hipotesis H2 di mana atribut pertama harus sunny, atribut kedua bebas, sampai keenam bebas. Mana yang lebih general? Yang lebih general adalah kita harus lihat definisi yang ini. Ketika suatu instance itu menghasilkan nilai 1 untuk hipotesis K, dia pasti memberikan hasil 1 untuk hipotesis J. Nah, mudahnya adalah di sini saya lebih spesifik nih, harus ada strongnya. Sedangkan di H2 nilainya boleh apapun. Jadi kalau dia benar di sini, di H1, pasti dia bernilai 1 juga atau positif juga di H2. Oke, jadi ini kita bisa melihat bahwa di sini dia lebih spesifik nih, yang ini lebih general. Karena apa? Atribut yang keempatnya dia boleh apapun, sedangkan di H1 atribut keempatnya harus strong. Oleh karena itu H2 itu lebih general atau sama dengan H1. Nah, ini adalah contohnya kita punya instance X1 dan X2. Gitu ya. Ketika kita punya nilai X1, maka H1-nya adalah sebetulnya sunny. Contohnya ya, sunny, kemudian ini bebas, yang keempatnya strong. Yang 5 dan 6-nya bebas. Nah, ketika H2 dia memberikan, di sini karena ada strong, ada light gitu ya. Artinya atribut keempat nggak harus strong. Light pun ternyata juga memberikan hasil yang positif. Sehingga H2 di sini dia lebih general daripada H1. Oke? Jadi seolah-olah misalnya H1 itu melingkupi data instance yang ini, kemudian H3 meliputi data instance yang ini. Nah, H2 itu meliputi data instance yang lebih lebar lagi. Kenapa? Karena atribut keempatnya ini boleh bebas. Nah, antara H1 dengan H3 mana yang lebih general? Nah, H1 dengan H3 tidak bisa kita tentukan. Mana yang lebih general, mana yang lebih spesifik. Oke. Jadi karena memang ya yang satunya itu lebih spesifik di atribut yang keempat, yang satunya lebih spesifik di atribut yang kelima. Jadi H1 dan H3 tidak ada yang lebih general dibandingkan yang lain. Tapi H2 dia lebih general daripada H1 dan H3. Jadi ini mendefinisikan partial order dari hipotesis dalam ruang hipotesis H yang lebih besar. Itu ya, makin ke atas makin spesifik, ke bawah lebih general. Nah, algoritma untuk mempelajari, untuk menemukan akhirnya hipotesis yang best fits di antara ruang hipotesis yang besar itu sebetulnya hipotesis yang mana? Itu ada 3 ini yang akan kita pelajari, yaitu find S, menemukan hipotesis yang paling spesifik tapi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin,
Jadi spesifik tapi sebisa mungkin mendekati general gitu ya. Dan kita akan mulai dari kemungkinan yang paling spesifik dulu. Artinya tidak ada nilai yang acceptable. Sedangkan yang list dan eliminate itu mirip seperti brute force jadinya. Jadi kita itu akan punya version space itu yang mengandung semua hipotesis H yang ada. Kalau misalnya contohnya enjoy sport tadi kita punya 973 hipotesis yang ada dalam version space. Lalu kemudian ketika ada data baru masuk, kita akan menghilangkan atau menghapus hipotesis yang kontradiksi dengan si instance dari dataset yang sedang kita periksa. Terbayang kalau 973 tentunya akan banyak sekali yang harus dilakukan ya. Oleh karena itu ini jarang kita pakai. Yang berikutnya dia adalah yang candidate elimination. Nah ini kita bergeraknya dua. Kalau yang find S itu dia bergerak dari yang spesifik, berusaha membuat lebih general. Yang paling spesifik dibuat lebih general sedikit, sehingga pada akhirnya punya hipotesis yang secara maksimal itu sebetulnya dia spesifik tapi dekat ke general dan best fits terhadap training examples-nya. Kalau yang candidate elimination kita bergeraknya dua arah. Dari yang general ke spesifik, dari yang spesifik ke general. Dan kita punya batasan nanti. Yang spesifik jadinya begini, batasan general begini, kita mungkin punya hipotesis lain di antara batasan spesifik dan general tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti ya kita akan mempelajari ini di hari Senin. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Jadi ini yang sudah kita pelajari ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, Anda boleh lihat videonya oleh Bu Masayu. Bisa Anda pelajari, baca bukunya juga, baca buku Tom Mitchell ya. Oke, kalau tidak ada saya coba review sedikit. Saya akan share. Oke. Jadi ada definisi dataset yang akan digunakan untuk pembelajaran suatu konsep. Dataset ini punya dua atribut, A dan B. Dan setiap atribut itu memiliki 3 nilai, low, mid, dan high. Nah, kira-kira jumlah instance unik yang mungkin dari dataset tersebut berapa? Instance, ya. Sembilan, Bu. Ya, betul. Dari maksudnya, Bu? Dari angka 9 dari? 3 kali 3. Iya, 3 kali 3. Betul. Nah, jumlah konsep target yang mungkin dari definisi tersebut berarti instance-nya ada 9, sedangkan konsep 2 target. pangkat 9. Betul, 2 pangkat 9. Ya. Nah, kemudian ukuran ruang hipotesis dari konjungsi constraint yang digunakan oleh algoritma concept learning. Tadi sempat saya bahas ya. Jadi ada 3 algoritma yang akan kita gunakan.
Dan dia akan melakukan pencarian di antara sekian hipotesis di dalam ruang hipotesis. Nah, sekiannya itu yang mana? Yang syntactically atau yang semantically? Jadi ketika kita melakukan pencarian, maka ruang hipotesisnya itu kita sudah berbicara yang semantik ya. Karena yang sintaktik itu sebetulnya ya semua yang sudah ada nulnya pasti false gitu. Sehingga kita mencarinya dari yang secara semantically mungkin gitu ya. Sehingga banyaknya adalah ukuran ruang hipotesisnya 1 ditambah berapa? 4 kali 4 bukan, Bu? Betul, betul. Karena 4 kali 4. Jadi diingat lagi, kemungkinan nilainya ada 3 untuk setiap atribut, tapi kita tambah yang don't care ya. Yang tanda tanya. Oke, jadi 17. Ya, saya harap Anda pahami. Nanti kalau kurang paham, baca lagi buku Tomija. Oke, sebelum bubar. Coba dari hipotesis ini, 3 hipotesis ini, Anda tentukan mana yang lebih general, mana yang lebih spesifik, atau yang ini sama dengan yang itu, gitu ya. Oke, saya tulis ini deh. Yang general, yang mana, yang spesifik, yang mana. Ini ada 1, 2, 3. Yang satu kira-kira masuk yang general atau spesifik? Yang lebih general atau yang lebih spesifik maksudnya? General. Di general kalau dibandingkan. Betul, dia akan lebih general kalau dibandingkan dengan yang ini ya. Nah yang kedua? General. Betul. Lebih general kalau dibandingkan dengan 3. Yang sunny warm ini ya. Betul. Ini berarti dia masuk yang general. Yang ini berarti yang lebih spesifik. Oke. Nah, ini adalah contoh ketika nanti kita menggunakan algoritma CE. Kita berusaha menemukan batasan yang spesifik dan batasan yang general. Nah, kemudian karena ini batasan, artinya ada sesuatu di antaranya yang mungkin bisa masuk juga. Ya, hipotesis-hipotesis lainnya dia berada di antara batasan general dan batasan spesifik. Kira-kira apa? Yang lebih spesifik dari ini, tapi lebih general daripada ini. Sunny warm aja, Pak. Betul, betul. Jadi kemungkinannya ada sunny warm, kemudian yang lainnya tanda tanya. Oke? Kemudian yang lain? Sunny strong. Betul, sunny strong. Jadi sunny tanda tanya, strong tanda tanya yang lain. Ada lagi? Warm sama strong. Betul. Yang satunya adalah kombinasi warm dengan strong. Oke. Jadi itu adalah hipotesis-hipotesis yang mungkin ada di antara batasan yang paling general dengan batasan yang spesifik. Nah, sebentar, biar pindah. Ini ya, ini adalah hipotesis-hipotesis yang dia berada di antara batasan yang general dan batasan yang spesifik. Nah, artinya apa? Kalau seperti ini berarti hipotesis saya, hasilnya, pembelajaran konsep saya akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. 6 hipotesis ini. Dengan datasetnya ya, dari sebuah dataset, saya akan menghasilkan pembelajaran konsep learning-nya adalah ruang hipotesis terdiri atas 6 hipotesis ini. Nah, kalau kemudian ada data baru masuk, bagaimana caranya ketika kita punya 6 hipotesis ini?
gitu ya. Nanti akan kita pelajari di hari Senin. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.